Nah, baik kita lanjutkan. Ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan TSP dengan algoritma brute force ya. Jadi kita sebetulnya sudah berkenalan dengan algoritma brute force dan bagaimana algoritma brute force itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan TSP. Jadi kita review lagi. Sebetulnya algoritma brute force ini adalah metode pencarian solusi yang sangat dasar, ya, yaitu dengan mencoba semua kemungkinan hingga menemukan hasil yang diinginkan. Jadi brute force ini semua harus paham ya, karena ini merupakan dasar. Jadi dia mencoba semua kemungkinan itu dicoba sampai akhirnya menemukan hasil yang diinginkan. Jadi algoritma ini bekerja dengan mengeksplorasi seluruh kombinasi yang mungkin satu persatu hingga solusi ditemukan. Meskipun sederhana dan mudah difahami, pendekatan brute force seringkali memerlukan waktu komputasi yang tinggi, terutama ketika ruang pencarian atau jumlah kemungkinan solusi sangat besar. Ya, jadi kita lihat karakteristik utama brute force ini dia eksplorasi menyeluruh. Jadi dia memastikan semua solusi yang mungkin dievaluasi. Jadi semua kemungkinan itu dicari, kemudian dievaluasi atau dihitung mana yang paling optimal. Karena sederhana, maka mudah diimplementasikan, terutama untuk masalah yang tidak terlalu besar. Nah, jadi sebetulnya brute force ini kelebihannya sangat banyak gitu ya. Dia sederhana dan dia tuh pasti menemukan solusi jika solusinya ada. Karena dia akan mengecek semua kemungkinan. Dan universal, jadi dapat diterapkan di berbagai jenis masalah tanpa modifikasi besar. Jadi brute force ini tidak hanya untuk TSP. Sebelumnya kita belajar brute force untuk menyelesaikan persoalan knapsack. Nah, jadi tidak hanya dua itu, persoalan-persoalan lain pun bisa diselesaikan dengan brute force. Kekurangannya tentu saja tidak efisien dan lambat, terutama untuk masalah yang lebih besar. Misalnya kalau di TSP, untuk kota lebih dari 10, lebih dari 20, itu akan menjadi lambat. Eksponensial, artinya waktu komputasinya untuk beberapa jenis masalah itu akan meningkat tinggi. Seperti di TSP tadi, kalau misalnya hanya 3 kota, maka dia ada 2 kemungkinan solusi yang harus diperiksa. Tapi kalau kotanya meningkat menjadi 4, maka dia menjadi 6. Jadi tidak naiknya tidak 1, tapi langsung naiknya 4 ya. Jadi itu disebut eksponensial. Jadi kalau titiknya banyak, itu akan menjadi lebih kompleks lagi. Tidak cocok untuk aplikasi nyata yang memerlukan solusi cepat karena komputasinya intensif ya, jadi sangat lama. Nah, mari kita coba brute force untuk TSP. Pertama, kita lihat semua kemungkinan urutan kota, lalu hitung total jaraknya, dan milih rute dengan jarak minimum. Kelemahannya, jumlah rute yang mungkin bertambah secara faktorial, ya. Tadi kan n faktorial ya, n-1 faktorial, sehingga tidak cocok untuk jumlah kota yang besar. Contoh, untuk 4 kota, algoritma brute force akan menghitung semua kemungkinan rute yang mungkin dan memilih yang jaraknya terpendek. Nah, kalau 4 kota, ada berapa kemungkinan rute? Tadi kita sudah coba, ternyata ada 6 ya, 6 kemungkinan rute. Dari mana 6 itu? 6 adalah dari 4 min 1, yaitu 3, lalu difaktorialkan. Jadi 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Untuk contoh, supaya lebih terbayang, kita lihat bahwa di sini kita punya 4 kota ya. Kotanya A, B, C, D. Jadi setiap kota itu dilengkapi dengan matrik. Di sini matriknya matrik jarak. Jadi di sini kita lihat dari A ke B itu 10 ya. Jaraknya 10. Demikian juga dengan yang lainnya kita bisa cek misalnya dari D ke A itu jaraknya 20. Nah, perhatikan anak-anak, kalau dilihat di sini, dari A ke B sama aja dengan dari B ke A.
Demikian juga dari A ke C, dia sama dengan dari C ke A. Demikian juga dengan dari A ke D, sama juga dengan D ke A. Nah, kita lihat di tengahnya semuanya 0, karena dari satu ke kotanya sendiri, anggapannya tidak ada hitungan jaraknya. Nah, ini contoh dari yang simetrik, ya. Simetrik itu artinya dari A ke B sama aja dengan dari B ke A, gitu ya. Nah, ini contoh persoalan TSP yang simetrik. Tugas kita tentukan rute terpendek dengan kembali ke A. Jadi dari A kembali lagi ke A. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Nah, kita lihat karena ada 4 kotak, ya. Karena awalnya dari A, maka sisanya itu 3. Ya, jadi N-1. 4-1, yaitu 3 faktorial. Berarti ada 6 rute. Bagaimana rutenya? Rutenya kita harus coba satu-satu. Dari A ke B ke C ke D gitu ya. Ini 1. Lalu dicari lagi dari A ke B, DC-nya ditukar ya. Lalu ketiga, 4, dan sampai 6. Lalu kita hitung. Dari A ke B, tadi dari matrik kita tahu dia 10. Dari B ke C, dia 35. Dari C ke D, dia 30. Dari D ke A, dia kembali 20. Ditotalkan menjadi 95. Demikian juga kemungkinan yang kedua, rute yang kedua itu adalah A, B, D, C, A. Di sini A ke B-nya 10, B ke D-nya 25, D ke C-nya 30, C ke A-nya 15. Dia menjadi 80. Kita lihat ya, dia berbeda antara rute pertama dengan rute kedua. Dari sini kita bisa lihat rute kedua ternyata lebih pendek ya, lebih optimal. Jadi sebetulnya kemungkinan di rute kedua. Tapi kalau brute force itu tidak bisa berhenti, dia harus mengecek semua. Sekarang rute ketiga, setelah dijumlahkan ternyata 95 juga. Rute keempat dijumlahkan dia 80. Rute kelima dia 95, rute keenam dia 95. Jadi kita bisa simpulkan kita punya rute yang optimal di angka 80. Ini tidak optimal ya. Maka rute yang optimalnya adalah A, B, D, C, A dan A, C, D, B, A. Sama-sama 80. Apakah boleh kita menemukan dua rute optimal? Tentu saja boleh ya. Kalau dilihat-lihat, karena ini TSP simetrik, kita lihat ya. A, B, D, C, A. Yang bawahnya kebalikannya. A, C, D, B, A. Jadi sebetulnya dia bolak-balik sama-sama 80. Dan itulah rute yang optimal. Nah, di sini kalau mau digambarkan grafnya, tentu saja kita harus membuat graf yang terhubung semua ya. Dari A ke B, ke C, ke D, dari A ke B, A ke C, A ke D, kemudian sama ya dari B ke A, ada ya. B ke C, B ke D. Lalu kita cari dari C ke A, C ke D. Ini A ya. Lalu C ke D. Nah, sekarang dari D ke A, D ke C, D ke B, itu semuanya
ada jalurnya. Nah, di sini kita bisa tuliskan angka-angkanya ya. Dari A ke B itu kan tadi berapa? 10 ya. Sedangkan B ke C itu 35. Nah, lalu dari C ke D itu 30. Lalu dari D ke A itu 20 ya. Kemudian dari D ke B, D ke B. D ke B itu 25 ya. D ke B itu 25. Sedangkan A ke C itu 15. Nah, ini adalah grafnya ya. Jadi, kalau diminta membuatkan grafnya, kita gambarkan dulu. Lalu kita hitung ya semua rute-rute yang mungkin terjadi. Tapi memang eh, untuk TSP simetrik, kita cukup menuliskan dari D ke A ini sama aja dengan dari A ke D ya, sama-sama ukurannya atau jaraknya 20. Nah, ini adalah gambaran graf untuk persoalan dengan 4 kota. Nah, kalau kotanya lebih banyak lagi, tentu saja ini gambar grafnya menjadi lebih rumit ya, lebih kompleks. Nah, mari kita lihat soal berikutnya. Nah, ini sekarang ada soal ceritanya. Di sini ada kurir ya, ceritanya e-commerce delivery. Dia harus nganter paket ke 5 lokasi pelanggan di Kota Bandung, lalu kembali ke depot. Jadi kalau di istilah logistik itu ada yang namanya depot ya, itu kantor awalnya. Jarak antar lokasi diberikan sebagai berikut. Dari startnya dari depot harus kembali ke depot lagi. Nah, ini kita lihat. Ini yang dimaksud depot ya. Jadi dari depot ke kota A jaraknya 4, ke B 6, 8, 7 ya. Sementara dari A ke B itu 5, dari A ke C itu 3, A ke E itu 6. Sementara dari A ke depot ya itu 4. Kalau dilihat-lihat ini dari satu lokasi yang sama dia akan 0. Kalau dilihat-lihat lagi ini sama ya angkanya ya. Artinya apa? Artinya dia simetrik. Jadi simetrik itu artinya dari A ke B sama saja dengan dari B ke A ya. Nah, hati-hati, jangan-jangan nanti ada soal yang tidak simetrik ya. Kalau tidak simetrik, angka-angkanya akan berbeda. Misalnya dari A ke E itu 6, E ke A ini bukan 6 di sininya ya. Nanti misalnya 8. Nah, itu berarti dia asimetrik. Kita lihat dulu ya bagaimana cara memecahkannya. Dengan pendekatan brute force, ya kita harus nyari semua ya. Semuanya kemungkinan. Ada berapa kemungkinan? Ternyata kalau kotanya kan ada 4, tapi dimulai dari D, depotnya ya. Maka ada 5 kota. 5 kota, kotanya 5 ya. Maka dia ada berapa? 5 min 1 faktorial. Berapakah 5 min 1 faktorial? Ini adalah 4 faktorial.
Berarti berapa 4 faktorial tuh? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24. Nah, berarti harus mencari 24 kemungkinan rute. Banyak ya, banyak dan harus dicari satu-satu. Itulah brute force. Jadi brute force itu harus mencoba satu persatu dan ini langsung jawabannya ya. Jawabannya rutenya yang didapat adalah ini dan totalnya seperti ini. Nah, apakah langsung boleh menjawab seperti ini? Kalau disuruh menggunakan brute force, nggak bisa. Harus 24-nya harus ditunjukkan dulu. Yaitu makanya capek sekali ya. Sehingga kita memang untuk brute force ini kalau cocoknya untuk kota yang sedikit saja gitu ya, di bawah 5. Ya, 4 kota kayak tadi bisa terbayang. Tapi kalau sudah 5, kita harus mengecek 24 rute. Nah, itu. Nah, tapi kalau kalian smart, lihat ya bahwa sebetulnya karena dia simetrik, maka dari 24 rute yang diuji itu sebetulnya kita bisa cek setengahnya aja. Karena kan bolak-balik akan sama ya. Sehingga dia ternyata bisa 12 rute saja yang diuji. Tetapi kalau kita belum paham, ya kita harus nyoba semua rute. Harus hitung. Dan kita harus pastikan bahwa rutenya memang dapatkan yang paling optimal alias yang paling pendek gitu ya. Nah, ini untuk 5 kota. Bagaimana dengan soal lainnya? Kita lihat. Nah, ini lebih banyak lagi ya, 5 objek wisata. Dari hotel, lalu dia ingin ke 5 titik. Ini liburan ya. Ini matriknya. Pertama kita periksa dulu ya. Matriknya ini kira-kira eh, simetris nggak? Kalau kita lihat sih, kayaknya simetris ya. Ini sama ya, jadi dicek. Kalau simetris, berarti sebetulnya kemungkinan rutenya bisa setengahnya. Kita lihat dulu ya. Kan ada 5, 5 titik, 5 objek plus hotel. Berarti kan ada 6 titik ya. Berarti ada 6 min 1 faktorial. Berapakah 5 faktorial itu? Ini adalah 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 20 kali 6, 120 kemungkinan. Jadi kita harus nyari 120 rute kemungkinan. Nah, ini kan nggak mungkin ya, nanti kita ngerjain satu-satu gitu ya, sampai 120 kemungkinan kita tuliskan. Itu akan sangat kompleks ya, sangat menghabiskan waktu. Makanya kita belajar melakukan pengkodingan sebetulnya. Nah, tapi untuk di kuliah kita pemahaman konsepnya dulu ya. Untuk pengkodingan sebetulnya kalian boleh minta dikodingkan, minta asal paham ya, asal paham konsepnya, paham eh, dasar-dasarnya dulu. Brute force itu artinya dia nyari semua kemungkinan. Nah, untuk mencari kemungkinannya itu silakan dibantu pemrograman. Nah, nanti dihitung karena sudah ada tabel jaraknya seperti ini, maka kita tinggal mencari berapa jarak rute-rute yang paling optimal. Nah, di sini kita dapatkan ya langsung ceritanya ya. Ini langsung ada jawabannya nih. Jawabannya adalah dia rutenya ini dari hotel ke A, ke B, ke C, ke D, ke E, balik lagi ke H. Total jaraknya 33 kilometer. Gitu ya. Nah, ini kunci jawabannya.
Kalau ingin mencoba boleh, tapi menurut saya sih lebih baik di program ya. Mudah-mudahan bisa mencari contoh programnya sehingga kita yakin bahwa oh benar ternyata rutenya adalah 33 kilometer. Ini paling optimal. Nah, itu adalah contoh-contoh brute force. Jadi kalau untuk nanti di ujian, kayaknya nggak mungkin kita brute force-nya itu sampai banyak kota ya, karena nanti kemungkinan akan lama ya mengerjakan di kertasnya ya. Mungkin kota yang sedikit-sedikit kita selesaikan dengan brute force. Tapi kalau kotanya banyak, ya harus di coding ya. Dan untuk codingan itu kan eh, tidak dilakukan di ujian ya, kecuali kita ada praktikumnya gitu. Nah, itu mungkin terkait dengan brute force.